Oke, assalamualaikum Pak Doni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Yuli, selamat siang juga. Iya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu, Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Masih semangat Pak ya? Semangat Bu. Iya. Saya dengar hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak? Iya Bu, betul, rencananya hari ini saya mau coaching dengan Ibu Rizka Bu. Seperti itu. Oh, dengan Ibu Rizka Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, apa persiapan yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Yang jelas untuk persiapan yang saya lakukan Ibu, yang pertama yaitu persiapan waktu. Jadi hari ini saya rencananya dengan Ibu Rizka kemarin sudah teleponan sepakat untuk melakukan coaching Bu. Dan juga saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nantinya untuk menggali permasalahan yang akan dihadapi oleh Ibu Rizka, seperti itu Bu. Oh, oke, baik Pak. Dari persiapan-persiapan yang tadi Bapak sebutkan, itu kira-kira kompetensi apa yang nanti akan Bapak kembangkan? Baik Bu, seperti yang kita tahu, kompetensi coaching itu ada mendengarkan dengan aktif, yang pertama itu. Terus kehadiran penuh, serta kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh coach kita. Saya juga nantinya mau mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nantinya dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki sebagai coach kita Bu, seperti itu. Oke, jadi semua itu sudah disiapkan Pak ya? Iya, Mudah-mudahan kompetensi tersebut bisa tergali dengan sendirinya Pak. iya Bu, insya Allah Bu, semoga saja nantinya kegiatan coaching saya bisa berjalan dengan lancar, seperti itu Bu. Dari 3 kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, kompetensi apa yang nanti akan Bapak fokuskan sebagai coach nantinya? Sebenarnya Bu, ketiga-tiganya itu harus fokus Bu. Dicoba dulu ya Bu, tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Rizka dengan baik. Kemudian saya juga akan dengan aktif memberikan umpan balik terkait pertanyaan yang ditanyakan nantinya kepada Bu Rizka, seperti itu Bu. Oke, baik-baik. Jadi kehadiran penuh dan aktif mendengarkan serta memberikan umpan balik itu yang nanti akan Bapak terapkan pada kegiatan coaching hari ini Pak ya? Benar Bu, seperti itu Bu. Oke, Bapak sudah menemukan beberapa indikator yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching nanti. Harapannya seperti itu kan Pak? Benar Bu, harapannya nantinya coaching berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nantinya saya bisa membantu Ibu Rizka untuk menemukan atau menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rizka, serta Bu Rizka nantinya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu Rizka hadapi, seperti itu Bu. Oke, jadi itu tujuannya Pak ya, jadi indikator keberhasilannya sehingga harapan kita Ibu Rizka dapat menemukan solusinya. Iya Bu, benar sekali itu Bu. Oke, baik kalau begitu Pak, saya mohon izin untuk tetap di room ini Pak ya. Jadi hari ini saya akan mengobserver kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Baik Bu, memang seperti itu. Nantinya saya mohon untuk bimbingannya, seperti itu Bu. Oke, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Halo Ibu Rizka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Seperti yang kita jadwalkan kemarin Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Gimana Bu? Ada yang ingin diceritakan sama saya Bu?
Iya Pak, ini ya Pak ya, ada yang mau saya ceritakan sama Bapak. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai ya Pak. Terima kasih juga atas waktunya ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Begini Pak, kemarin kan saya itu disupervisi oleh pengawas saya saat mengajar. Terus sepertinya ada yang salah Pak dalam proses itu. Oh, berkaitan dengan masalah itu, apa yang nantinya diharapkan dari diskusi kita hari ini, Bu Rizka? Ya saya inginkan itu ininya rasa ketidaknyamanan di hati saya terkait permasalahan kemarin. Nah, solusinya Pak bagaimana? Jadi saya berharap Bapak bisa memberikan saya masukan begitu Pak. Iya Bu, emang permasalahannya bagaimana Bu? Sehingga Ibu benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman, saya lihat. Begini loh Pak ya, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Kebetulan saat itu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan media yang lain. Seperti itu Pak. Iya Bu. Dari apa yang tadi Ibu sampaikan, terus bagaimana Bu respon dari pengawasnya Bu? Nah itu yang jadi masalahnya Pak. Beliau menginginkan guru itu mengajar harus pakai buku teks. Oh, seperti itu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks? Ya saya kan sudah buat PPT Pak. Saat mengajar sudah menggunakan proyektor. Alat peraga itu juga sudah saya siapkan. Dan saya juga mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum loh Pak. Kenapa saya harus pakai buku teks lagi? Iya Bu, sabar ya Bu. Ibu tadi sudah menjelaskan alasan tersebut sama pengawas. Jadi bagaimana Bu tanggapan dari pengawasnya? Saya sudah menjelaskan kepada pengawasnya, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih Pak, kok beliau ekspresinya langsung begitu? Saya kan jadi merasa tidak enak begitu Pak. Menurut Bapak, apa saya salah ya Pak ya? Oke, menurut saya sebenarnya Ibu tidak bersalah. Terkait PPT kan rangkuman materi dari buku teks juga seperti itu Bu. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang ini, tentang hal yang tidak sama dengan cara berpikir kita, sehingga beliau mau apapun media dan bahan ajar yang kita pakai itu buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu pemikiran pengawasnya Bu. Iya mungkin juga seperti itu Pak, mungkin ya. Iya Bu. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk saat ini? Ya karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada kepala sekolah, dan cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil kepala sekolah Pak. Saya harus siapkan jawaban yang sesuai dengan kondisi dan alasan saya tadi Pak. Benar Ibu. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Ibu dalam hal ini, biar tidak hanya melihat laporan Ibu dari satu pihak saja seperti itu Bu. Ya maksud saya juga begitu sih Pak. Baik, apakah Ibu punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya Pak ya? Apa saya harus meminta maaf kepada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Nah itu Bu. Maksud saya seperti itu. Jadi nantinya Ibu harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah peruncingan suasananya Bu. Jadi Ibu harus menyiapkan solusi yang lain seperti itu Bu. Oh iya Pak ya, tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu sih Pak ya. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan pengawas, atau kepala sekolah tidak terima misalnya, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu saja ya Pak ya?
Iya Bu, tepat sekali Ibu. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan. Sehingga Ibu nanti bisa merasa nyaman dalam bekerja dan juga semangat tanpa ada beban seperti itu Bu. Iya, Pak. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya seperti itu. Iya Bu, sekarang kita mulai susun komitmen. Kira-kira Ibu nantinya akan menindaklanjuti masalah ini seperti itu ya Bu. Mungkin saya tunggu dipanggil kepala sekolah dulu nih, Pak ya. Iya Bu. Sekarang menurut saya Bu, sebaiknya Ibu tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah seperti itu Bu, supaya nantinya ketidaknyamanan yang Ibu rasakan itu tidak berlarut-larut. Iya sih, berarti baiknya saya menghadap kepala sekolah saja ya Pak ya, nggak usah nunggu dipanggil-panggil gitu. Iya Bu, mungkin sebaiknya menurut saya seperti itu Bu. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah dengan menceritakan kronologi persoalan atau permasalahan yang saya hadapi antara saya dengan Bapak pengawas ya Pak ya. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks. Nanti kalau kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan itu memang salah, ya artinya saya harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai satu kesalahan, mungkin saya memang salah. Jadi saya harus memperbaiki diri. Iya Bu, betul sekali. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Ibu harus bijaksana, jadi kapan Ibu harus menghadap kepala sekolah, seperti itu Bu. Menurut Bapak kapan ya Pak ya sebaiknya? Kalau menurut saya secepat mungkin Ibu, supaya Ibu segera tenang dan masalahnya segera terselesaikan, seperti itu Bu. Iya Pak ya, mungkin sebaiknya memang demikian saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih ya Pak ya atas sarannya ya, yang sudah Bapak berikan. Iya Bu, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Ibu kembali nyaman dalam bekerja, dan jangan lupa nanti kasih tahu ya Bu hasilnya. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Pak ya atas saran dan masukannya. Iya Bu, semangat selalu, jangan sedih, serta sukses selalu buat Ibu Rizka. Oke, siap Pak ya. Kalau begitu saya permisi ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rizka. Alhamdulillah Pak Doni sudah selesai melaksanakan coachingnya. Bagaimana Pak perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Iya Bu, alhamdulillah. Ibu, menurut saya kegiatan coachnya tadi saya lakukan sudah berjalan dengan lancar, seperti itu Bu. Betul Pak. Bu Rizka juga tadi sudah menceritakan permasalahan beliau tadi. Saya juga menanggapi dengan baik dan alhamdulillah sudah ketemu solusinya Bu, seperti itu. Sudah ada solusi, itu yang paling penting Pak ya? Iya Bu. Jadi menurut Bapak, apa yang sudah Bapak sampaikan, indikator keberhasilannya sudah tercapai Pak ya? Kalau menurut saya alhamdulillah sudah tercapai Bu, seperti apa yang sudah saya tanyakan dengan Bu Rizka, jika apa yang tadi Bu Rizka rasakan dan sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukan oleh masalah yang dia hadapi, seperti itu Bu. Solusinya sudah beliau temukan sendiri, seperti itu Bu. Oke, tadi di saat Bapak melakukan coaching bersama Ibu Rizka, saya juga sudah membuat beberapa catatan yang harus saya sampaikan kepada Pak Doni. Menurut saya kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan santai, sudah fokus ke permasalahannya, Bapak sudah mendengarkan dengan baik, kompetensi sudah Bapak kembangkan secara baik,
Kemudian apa yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan permasalahan psikis dari Ibu Rizka, sehingga Bapak bisa merasakan apa yang Ibu Rizka rasakan. Baik, Bu. Dan yang paling penting adalah menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Rizka. Juga Bapak sudah memberikan umpan balik bagaimana kalau solusi tersebut sudah dilaksanakan. Iya, Bu, seperti itu, Bu. Jadi Bapak tahu hasilnya akan seperti apa? Iya, Bu. Insya Allah nantinya solusi dari apa yang ditemukan oleh Bu Rizka tadi bisa berjalan dengan lancar seperti itu, Bu. Iya, itu yang saya catat tadi, Pak. Baik, Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan setelah coaching ini selesai? Kalau tadi, Bu, ya, ketika coaching saya sudah berusaha sekali untuk hadir secara penuh, mendengarkan apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rizka, memberikan umpan balik. Kedepannya saya ingin kembangkan adalah bagian membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oke, jadi yang mau Bapak kembangkan itu adalah membuat pertanyaan berbobotnya, Pak, ya? Iya, Bu, betul sekali. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan, nantinya coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Doni. Ini masih ada satu lagi pertanyaan dari saya. Menurut Pak Doni sendiri, indikator apa sih yang Bapak lakukan tadi sehingga kegiatan coaching itu bisa berjalan dengan baik seperti itu? Iya, Bu, tadi itu Bu Rizka juga semangat dalam melakukan coaching. Terus setelah melakukan kegiatan coaching, Bu Rizkanya langsung, oh iya Pak, jadi Bu Rizka dapat menemukan solusi sendiri tanpa saya memberikan masukan. Beliau juga bisa menemukan solusinya sendiri, sepertinya beliau juga lega. Serta Ibu Rizka tadi sudah menceritakan yang menjadi unek-uneknya Ibu seperti itu. Tinggal nanti saya menunggu hasil setelah beliau menghadap kepala sekolahnya seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi indikatornya adalah Ibu Rizka sudah semangat dan beliau juga berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, seperti itu, Bu, benar sekali. Oke, jadi terima kasih Pak Doni atas waktunya. Saya juga, Bu, terima kasih banyak Bu Yuli sudah mau memantau kegiatan coaching saya. Semoga nantinya apa yang saya lakukan tadi bermanfaat untuk Ibu Rizka seperti itu, Bu Yuli. Iya, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi observer pada siang hari ini. Semoga kita terus berlatih. Sekali lagi, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.